ada suara-suara ini ya. Ya, karena udah pernah belajar tentang Hindu Buddha, jadi kita tidak akan bahas lagi bagaimana proses masuknya pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia. Ya, kita tidak akan bahas lagi itu. Jadi kita akan bahas tentang langsung kepada kerajaan-kerajaan maritim Hindu Buddha di Indonesia. Bisa dikecilin sedikit suara televisinya, nak? Ya, agak dikecilkan sedikit suaranya ya, karena agak berisik bapak dengar. Yang lain mungkin juga agak terganggu ini. Udah bisa. Oke, tapi nggak apa-apa, kita flashback sedikit ke belakang. Nah, mungkin tentang pengaruh Hindu Buddha ini sudah kita pelajari. Coba siapa yang masih ingat proses masuknya ke Indonesia itu kapan dan melalui apa kira-kira? Apa yang tahu? Melalui melalui perdagangan ya. Ya, jadi pengaruh Hindu Buddha itu masuk ke Indonesia karena adanya aktivitas perdagangan antara wilayah Indonesia dengan wilayah India kan gitu. Ya, wilayah India atau Hindu. Nah, di semester ini kita membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu Buddha. Fokus kita adalah pada materi ini tentang bagaimana sistem pemerintahan, kemudian sosial, kemudian kehidupan ekonomi dan kebudayaan yang dihasilkan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini. Mungkin kita masih bisa melihat ya, banyak istilah-istilah dari pengaruh Hindu Buddha, contoh dari bahasa lah kita katakan, masih banyak kita jumpai saat sekarang ini ya. Contohnya misalnya penggunaan kata raja misalnya. Raja itu juga berasal dari bahasa apa itu? Raja. Ada yang tahu? Raja itu dari bahasa apa kira-kira? Hah? Raja itu kan sekarang ini digunakan di bahasa Indonesia yang menunjukkan seorang pemimpin kan, seperti itu kan? Halo, halo. Wah, sepertinya terputus. Halo, halo, halo. Ya, jaringan kita hilang. Astaga. Halo. Sorry. Sambungannya putus tadi ya. Halo, halo, halo. Itulah salah satu kendala yang kita hadapi, masalah jaringan ya. Ini ya nggak apa-apa. Makanya bapak bilang tadi kita nggak bisa lama-lama karena jaringannya nggak stabil. Ya, ya silakan yang mau bertanya satu-satu. Soal diskusi kelompok, yang mananya itu nak?
Materinya ada berapa yang kemarin Bapak share? Ada 4 ya. Kerajaan apa aja itu? Kerajaan Kutai, Tarumanegara kan? Ada berapa kerajaan itu? Ada banyak kalau nggak salah Bapak. Ada Kutai. Coba kita hitung dulu ya, kita hitung ya. Ada kerajaan Kutai, kemudian ada Majapahit, Tarumanegara, udah 3. Atau tunggu dulu saya. Wah, suaranya luar biasa ini. Tunggu bentar ya. Bisa agak bergeser sedikit nak ke tempat yang agak sepi. Coba dari kelas, dari punya siapa itu yang ini suaranya? Bentar ya. Itu suara siapa itu? Indah. Wah, kuat kali ya. Oke, kita cek satu-satu ya. Ada kerajaan Kutai, Tarumanegara 2, Sriwijaya 3, Mataram kuno 4, kemudian 5 Medang Kemulan, kemudian Kediri 6, Singasari 7, Majapahit 8. Ada 8 ya. Ada 8. Jumlah kita ada berapa? 28 bagi 8. Bagi 8 berapa? Kalau 28 bagi 8 berapa? 7 kali 4 28. 3. Ayo yang jago matematika hitung dulu. Masa Bapak yang hitung lagi? Kalau 3 orang satu kelompok 21 ya. 8 kali 3 24, sisa 4. 9. Oke, gini aja. Berarti sisa 4 ya. Ya, oke. Kelompok 1 2 3 dan 4 itu 4 orang satu kelompok. Ya. Bisa kan? Kelompok 1 2 3 4 itu 4 orang satu kelompok. Kemudian kelompok seterusnya itu 3 tetap. Oke. Nah, jadi tugasnya adalah membuat video ya, Bapak kemarin suruh kan? Buat video tentang penjelasan. Ini dulu. Ya, tunggu saya lihat dulu ya. Nah, ini tugasnya kan? Iya. Jadi Ananda masing-masing diskusikan dulu bagaimana sistem pemerintahannya, kemudian kehidupan sosial masyarakatnya, kehidupan ekonominya, dan kebudayaan yang dihasilkan. Itu diskusi dulu Ananda ya. Kemudian kamu buat coret-coretnya atau catatannya. Boleh pakai HPS, boleh ya, terserah ya. Yang penting kamu punya catatan untuk penjelasannya. Setelah itu barulah kalian buat video. Nah, videonya boleh Ananda bergantian menjelaskan ya. Jadi durasi 8 menit itu bukan untuk satu orang, tapi untuk satu kelompok. Ya, misalnya si Indah dia menjelaskan 2 menit, si Nazwa 2 menit, Yuni 2 menit, Khafifah 2 menit, misalnya seperti itu. Jadi 8 menit kan, seperti itu kan? Maksimal 8 menit. Nah, kemudian setelah videonya jadi, itu diposting di forum. Nih, di forum kita. Ini kan kalian sudah konfirmasi. Iya, di Classroom tetap. Di Classroom. Nah, ini sudah benar ya. Ini udah postingnya sudah bagus. Ini sudah dikonfirmasi tugasnya. Ya, Pak, ini saya kelompok sekian-sekian. Oke, ini udah pas. Jadi saya bisa menilai nanti di sini. Nah, untuk diskusi kita
itu tidak bisa dilaksanakan di sini, tapi di forum classroom. Forumnya yang mana Pak ini? Forumnya ya, di forum kita yang ini. Nah, jadi nanti Ananda silahkan tuliskan aja di sini. Kami dari kelompok misalnya Taruma Negara, ya kan? Berikut video dari kelompok kami. Misalnya ini contoh ya. Nah, bagaimana cara masukkan videonya? Silahkan Ananda cari logo yang seperti ini atau simbol yang seperti ini. Kalau di handphone biasanya attachment, dia tulisannya attachment. Nah, tambahkannya file yang ada di handphone kamu, video yang ada di handphone kamu, boleh ya, file yang ada di handphone. Nanti dia akan muncul seperti ini juga, itu upload dari Google Drive katanya. Kalau Google Drive itu berarti filenya ada disimpan di Google Drive. Kalau seandainya tidak di Google Drive, maka Ananda pilih upload dulu, upload, browse, cari ya, cari yang ada di handphonemu. Carilah di mana penyimpanannya, misalnya videonya. Ini contoh ya, ini contoh. Misalnya seperti ini, ya kan? Dah, tinggal di open, baru di upload. Oke? Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya, bisa ya. Ya. Ya, silakan. Perwakilan aja, perwakilan satu orang. Ya, perwakilan aja. Misalnya si Hopipa kan? Pak, saya perwakilan dari kelompok ini ingin memposting video kami kan gitu. Silahkan teman-teman yang lain berikan masukan dan saran. Buat di situ keterangannya. Jadi nanti kawan-kawannya akan berikan komentar langsung di forum itu, ya. Akan berikan komentar langsung di forum. Nah, bagaimana metode diskusinya? Metode diskusinya, ini udah jadi ya. Ini udah masuk. Bisa dilihat kan? Jadi nanti kalian bisa lihat videonya. Ini contoh ya, ini contoh. Ini contoh. Ini saya buat contoh ini. Nah, tinggal diposting. Nah ini seperti inilah kira-kira. Jadi nanti setiap kelompok akan komentar di sini. Komentarnya bagaimana? Ya kamu buatlah namanya. Nama siapa, dari kelompok berapa, kemudian apa pertanyaannya. Ya, apa sarannya, apa masukannya, terserah. Oke? Bisa dipahami kira-kira? Jadi setiap kelompok boleh, iya, dari kelompok lain yang bertanya. Kalau kelompok sendiri jangan bertanya lagi, nanti makin payah kan. Jadi kelompok yang lain silakan bertanya. Pak, boleh berapa pertanyaan per kelompok? Tergantung dari kelompok penyaji. Ya, kelompok penyaji yang menentukan. Misalnya kami dari kelompok penyaji membuka sesi pertanyaan, diketik di situ sebanyak maksimal 3 pertanyaan per kelompok, misalnya seperti itu. Atau misalnya 1 pertanyaan per kelompok gitu kan. Misalnya Kerajaan Kutai, dia kan sedikit materinya, udah satu pertanyaan aja per kelompok, misalnya seperti itu. Jadi nggak usah terlalu banyak, langsung pada intinya kan gitu. Oke? Jadi ya, kita diskusinya di sini. Ada lagi kira-kira yang belum dipahami? Belum ya? Tidak ada ya? Tidak ada. Ini masih 12 orang. Nanti pasti banyak yang bertanya ini. Nanti kalianlah menjelaskan kepada teman-temannya yang lain. Saya yakin di sini setiap kelompok pasti ada perwakilannya ya. Ada perwakilan kelompoknya kan? Nah, jadi perwakilan kelompok nanti yang menguraikan sama teman-temannya yang lain. Bapak harapkan tugasnya ini dikumpul tepat waktu ya nak ya. Karena itu ada penilaiannya. Kalau seandainya Anda terlambat mengumpulkan tugas, di sini ada keterangannya. Contoh, ini saya tunjukkan. Misalnya ini tugas kelas. Hilang dia. Kalau terlambat, saya kurangi nilainya. Seharusnya 80 jadi 78.
absen ya. Mana kuis. Ini memang belum bapak nilai karena belum semuanya masuk. Ini on time semua ya. Coba kita lihat dari kelas yang lain dulu ya. Saya mau melihatkan sama kalian bahwasanya tugasmu terlambat bapak tahu. Jadi enggak karena dia tercatat semua di sini. Inilah kelebihan Google Classroom ini. Nah ini selesai tapi terlambat. Ini contohnya. Ya. Kalaupun penjelasannya bagus, tapi kalau dia terlambat ada pengurangan nilai. Seperti itu kira-kira. Oke. Jadi jangan sampai terlambat. Waktu yang bapak tentukan itu seperti itulah kalian buat maksimalnya. Ya. Oke. Baik, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Ya, habis jelas ya, baik, jadi hari ini Ananda silahkan lanjutkan untuk diskusi kelompok ya, terkait dengan yang sudah bapak tugaskan kemarin ya. Kan kemarin masuk tugas kita, Ananda diskusikan hari ini materinya, pembagian tugasnya siapa, kan ada 4 sub di situ kan, ada 4 fokus yang harus kalian bahas. Mulai dari sistem pemerintahan, kemudian sistem ekonomi, kemudian sosial dan kebudayaan. Jadi Ananda harus uraikanlah itu semaksimal mungkin. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Ya, dengan durasi waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi supaya bisa dipahami oleh teman-teman yang lain, nanti kita akan diskusi, akan sharing nanti. Jadi nanti hari apa kita masuk? Kamis ya? Kamis depan kan? Ya, hari Kamis depan kita diskusi. Hari Jumat kita usahakan untuk Meet lagi, Google Meet lagi. Kita akan sharing lagi apa kendala-kendala yang Ananda hadapi pada saat pembuatan tugasnya atau pengerjaan tugasnya. Oke? Ya, kita nggak lama-lama ya. Karena saya yakin Ananda paket datanya juga terbatas. Ya, dengan kegiatan seperti ini menguras kantong ya, lumayan ini. Apalagi semua mapel. Nah, uang jajan nggak ada ya, karena di rumah pula. Ya. Oke. Saya paham sampai di situ. Baik, kalau tidak ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Nggak ada, jelas ya. Jangan nanti udah, Pak, saya belum paham begini. Awas. Oke, terakhir sebelum saya tutup kelas ini, saya mau minta sekretaris tolong kirimkan daftar nama-nama kelasmu ya, anggota kelasmu siapa saja namanya, kemudian kirim melalui Telegram ke bapak ya. Ingatkan sekretaris, kirim daftar namanya, kemudian kirim ke ini saya, kemudian catat siapa yang tidak ada ininya, classroomnya ya, yang tidak ada ininya ya, akun classroomnya, karena bapak nggak belum saya cek satu-satu kalian nanti. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Tetap semangat untuk Ananda semuanya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Apabila keluar rumah tetap menggunakan masker ya, jaga jarak aman, rajin cuci tangan, tetap beribadah, berdoa sama Allah SWT. Semoga kita bisa cepat kembali masuk dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ya, silakan. Ya, yang mau keluar silakan keluar karena kelasnya mau Pak tutup.
Oke lah.